mana untuk membahasnya lebih dalam terkait perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, ini umat muslim di seluruh dunia melakukan penyembelihan hewan kurban karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami sudah bersama dengan ulama kondang asal Sulawesi, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nih, Ustadz, selain sebagai rutinitas keagamaan gitu ya, sebenarnya apa sih makna spiritual dari berkurban bagi setiap manusia itu, Ustadz? Ya, pertama makna terpentingnya adalah ketaatan terhadap perintah Allah. Jadi kurban ini bukan sekedar menyembelih binatang, tapi bukti ketaatan kita perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban. Kurban ini berupa menyembelih hewan kurban, sapi atau domba. Jika di Ramadan kita memberikan hiburan, penyempurnaan ibadah puasa kita dengan memberi makan fakir miskin berupa zakat fitrah, maka di Idul Kurban ini bukan lagi zakat fitrah, tapi dia adalah penyembelihan binatang untuk berbagi kepada sesama, terutamanya kepada fakir miskin atau orang yang berhak. Motivasinya tentu ketaatan kepada Allah. Kita belajar dari sejarah penyembelihan ini, itu perintah awalnya dari Ibrahim alaihissalam yang bertahun-tahun ingin memiliki anak, tapi setelah punya anak, Allah ingin menguji Ibrahim, apakah setelah engkau punya anak, cintamu kepadaku luntur, cintamu lebih utama kepada anakmu yang lama kau tuju, kau nanti, atau tetap cinta kepada Allah. Ternyata tanggal 9 Zulhijjah itu yang kita sebut sekarang dengan hari Arafah, Ibrahim alaihissalam dengan mantap mengatakan saya siap melaksanakannya, ini perintah Allah. Maka tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim membawa anaknya untuk disembelih yang kita sekarang menyebutnya dengan hari An-Nahr atau hari menepati janji. Nah, pada intinya ini adalah ketaatan kepada Allah. Ya. Oke, baik. Bagi ini kan kalau misalnya tadi Ustadz bilang berkorbannya kan dalam kali ini kan menyembelih hewan begitu ya, tapi itu bagi yang mampu, bagi yang memiliki uang untuk membeli hewan kurban. Tapi bagaimana bagi mereka yang belum mampu, apakah mereka berkurban tenaga, berkurban dan lain itu masuk dalam hitungan dan nilainya sama, pahalanya sama dengan berkurban menyembelih? Ya, ketika beramal kepada Allah yang disebut kita dengan istilah ibadah mahda, ya, kita jangan berhitung-hitung apa pahalanya. Berhitung-hitung pahala itu hanya bagi anak-anak SD yang ingin belajar sholat. Nah, kalau kau sholat ini pahalanya, nah kalau ini puasa ini pahalanya. Tapi kita yang sudah dewasa, sudah bertahun-tahun menikmati ibadah, sebaiknya ibadah kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya semua kian berkurban, tapi persoalan berikutnya adalah tidak semua mampu. Maka yang tidak mampu Allah buka peluang. Kalau kamu tidak mampu menyembelih binatang, maka yang kau lakukan adalah berpuasa 8, 9, 10 Zulhijjah yang kita kenal dengan berpuasa di 3 hari bulan Zulhijjah. Kalaupun seperti yang Mbak katakan tadi, lebih dari itu mau berpuasa mau punya, maka berkurbanlah dengan korban tenaga, waktu, pikiran. Tapi tidak senilai dengan ketika Anda menyembelih binatang. Karena kurban itu adalah penyembelihan binatang. Harus mengeluarkan darah. Kita kurban namanya. Nah, bagi mereka yang berkurban tidak sekedar menyembelih binatangnya, tetapi makna hakikinya adalah kita berusaha menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Banyak sekali sifat-sifat binatang yang ada dalam diri, tapi karena keterbatasan waktu kita pilih-pilih mana sih yang paling urgen. Yang paling urgen itu yang pertama, binatang itu tidak bisa membedakan mana rumput halal, mana rumput haram. Ya, dia tidak bisa bedakan mana rumput tuannya, mana rumput tetangga. Artinya bagi kita yang berkurban, menyembelih binatang itu, sifat-sifat menghalalkan segala cara itu kita harus hilangkan. Pilpres, pemilu, pilcaleg, dan pilkada bulan 11 nanti kepada kaum muslimin sebaiknya hindari serangan fajar.
hindari sogok menyogok. Jangan sampai sogok dianggap sedekah. Karena ada saya waktu pergi ceramah kan selalu saya bilang hindari sogok. Tapi apa dia bilang? Ini bukan serangan fajar Ustaz, ini sedekah subuh. Ini Jadi sudah rusak ya, dan Ustaz, merusak. ya? Jadi Berkedok, ya. jangan sampai kita berkurban, tiap tahun berkurban 3 sapi, 10 sapi, sapinya 1 ton. Tapi kita menyogok rakyat. Aduh. Itu artinya dia cuma sembelih binatang tapi tidak mengambil sisi pendidikan rohani yang ada di dalamnya. Yang kedua, sampai sekarang ini saya tidak melihat binatang itu dia punya rasa malu. Binatang itu, sapi misalnya, tidak ada keliling di Monas pakai baju. Tidak ada. Tadi yang kita lihat gambar-gambar sebelum ini, video kan tidak ada yang pakai baju. Dia itu maknanya kalian berkurban, kurbanlah dengan cara apa? Jangan punya sifat tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu ini mulai tipis di kalangan bangsa kita. Elit-elit kita, tokoh-tokoh yang kita anggap tokoh politik, tokoh nasional, yang kita anggap lagi tokoh birokrasi, ya sepertinya rasa malu ini sudah mulai memudar. Baik. Maka Allah mengingatkan tiap tahun, kau sembelih itu binatang dengan cara ambil hikmahnya, sembelih itu sifat binatang yang ada dalam dirimu, tidak punya rasa malu. Ya, berkurban ini punya makna yang banyak sekali. Tadi Pak Ustadz bilang untuk menyembelih sifat seperti Binatang hewan ya, katanya tidak tahu ya. rasa malu gitu. Betul, ya. tidak tahu rasa malu dan lain-lain. Terus juga tadi untuk apa ya, menunjukkan pengorbanan. Atau cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Lalu Pak Ustadz, Idul Adha ini kan hanya beberapa hari saja. Semangat-semangat apa yang bisa kita bawa untuk sehari-hari yang lebih relevan nantinya, terutama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, seperti ada jurnalis iNews dikirim ke Belanda untuk belajar tentang etika profesi. Apakah kursusnya itu hanya dilaksanakan ketika dia sebulan kursus di Belanda? Tentu tidak. Yang lebih penting dari itu adalah setelah kamu pulang dari Belanda kursus, amalkan itu di kantormu sepanjang kamu aktif sebagai pegawai. Begitu juga ibadah kurban ini, begitu juga ibadah Ramadan. Sebulan betul kita puasa, tapi esensi nilainya amalkan nilai-nilai itu setelah Ramadan. Bulan ini kita kurban cuma 3 hari, tapi tidak berarti setelah itu tidak ada lagi kepekaan sosial. Tetap pelihara. Inilah yang disebut dalam bahasa agama istiqamah dalam kebaikan. Menyembelih binatang 3 hari, ya, tapi nilai edukasinya, nilai kemanfaatannya menjadi manusia manfaat adalah sepanjang hidup kita. Ya. Sebenarnya penyembelihan binatang ini, daging dan darahnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu takwanya. Dan orang takwa itu mendapat pahala yang luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi adalah orang takwa. Dan orang takwa itu bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karenanya nilai-nilai kurban itu jangan hanya berlaku 3 hari di hari Idul Adha ini, tapi sampai Idul Adha berikutnya dan sampai akhir hidup kita. Baik, artinya bukan seberapa berat sapinya, tapi juga bagaimana kita bisa membawa kepedulian sosial itu dalam sehari-hari. Terima kasih Ustadz, kita doakan bisa diamalkan kita semua nantinya untuk seumur hidup kita ya. Terima kasih Ustadz, sehat-sehat selalu, sampai berjumpa kembali, selamat beraktivitas.